Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Hari ini saudara-saudari gereja merayakan pesta atau Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua soko guru gereja. Saya Romo Agus Setiasaser mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah sejak permulaan gereja merayakan Santo Petrus dan Paulus secara bersama-sama. Karena keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah gereja. Petrus adalah putra seorang nelayan dari kampung Betsaida di tepi danau Genesaret. Dia tidak berpendidikan karena pekerjaan pokoknya adalah nelayan. Tetapi meskipun sebagai nelayan, dia adalah seorang yang merupakan kepercayaan Yesus. Sementara Paulus lahir di Tarsus dari keturunan Yahudi, tapi warga negara Romawi. Dia seorang terdidik dan belajar Alkitab dari Gamaliel. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, dia mengejar pengikut-pengikut Yesus. Tapi dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus memanggilnya dan menjadi rasul bangsa-bangsa kafir. Karena itulah Paulus juga mendapatkan julukan sebagai rasul bangsa-bangsa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa pesan, apa inspirasi yang bisa kita dapatkan dari perayaan Petrus dan Paulus berangkat dari kutipan Injil tadi? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak selalu memilih orang yang suci dan baik untuk mengikutinya menjadi pelayan di dalam gereja, menjadi gembala dalam gereja. Dia pun memanggil mereka yang dianggap penuh dosa oleh dunia, oleh sesamanya. Petrus bukan orang istimewa. Pribadinya penuh dengan keraguan-raguan dan jalan pikirannya seringkali ringkas, simple. Tapi dari mulut Santo Petrus, iman gereja tentang Yesus Kristus dinyatakan dengan jelas. Sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ia pun dipilih Tuhan sebagai batu karang yang kokoh, dasar bagi gerejanya. Kisah yang serupa saudara-saudari
dialami oleh Paulus. Dengan segala kerapuhan yang dimilikinya, dia dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan warta kabar baik kepada dunia. Dia rasul bangsa-bangsa. Dengan segala kerapuhan yang dimilikinya, dia setia di dalam perutusan itu. Walaupun dia mengalami penderitaan, walaupun dia mencurahkan darahnya sebagai persembahan bagi Tuhan. Paulus dipilih oleh Kristus terutama untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan mereka mendengarkannya, mereka bertobat, mereka berubah, mereka menerima warta keselamatan. Saya jadi teringat saudara-saudara akan sharing panggilan dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Ketika diwawancarai oleh sebuah televisi, beliau mengatakan, hidup saya itu dibelokkan oleh Tuhan. Rasa-rasanya pengalaman Bapak Kardinal itu telah lebih dahulu dialami oleh Petrus dan Paulus. Hidup mereka telah lebih dahulu dibelokkan oleh Tuhan. Sang nelayan menjadi kepala para rasul. Dan Paulus seorang Yahudi terdidik yang tadinya adalah seorang yang mengejar-ngejar, menganiaya para pengikut Kristus. Dia menjadi pewarta Kristus yang luar biasa. Hidup mereka dibelokkan oleh Kristus. Masa lalu mereka bukan lagi menjadi alasan untuk merasa minder, tetapi perutusan yang diberikan oleh Yesus, sungguh mereka lakukan dengan penuh iman dan konsisten. Ini saudara-saudari yang bisa kita petik dari dua rasul yang dirayakan gereja hari ini. Petrus dan Paulus mewartakan Kristus hanya dengan kesaksian hidup mereka. Meskipun memiliki banyak kelemahan, banyak kerapuhan, tapi dengan pertolongan Tuhan mereka dipilih, diselamatkan, mereka diubah oleh Tuhan. Kita pun diundang saudari-saudara untuk bersaksi bagi dunia tentang Yesus Kristus. Melalui kata-kata, melalui cara hidup, melalui kesaksian hidup kita. Keberanian untuk memberitakan Injil merupakan sikap mendasar yang dapat kita pelajari dari kedua rasul penting gereja ini. Kalau memiliki kesetiaan dan keberanian merasul di dalam situasi apapun, niscaya kita pun akan disebut Yesus sebagai murid-murid yang berbahagia. Saudari-saudara, memberikan kesaksian hidup tentang Kristus, mengabdi Tuhan, bahkan mencurahkan darah, tidak harus selalu persis seperti yang dialami oleh Petrus dan Paulus. Kemartiran mereka. Kemartiran tidak harus selalu berarti mengorbankan hidup karena iman akan Kristus. Kemartiran juga berarti berani mengorbankan kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi demi nilai-nilai Injil. Semoga berkat doa kedua rasul besar ini saudara-saudari, kita lebih termotivasi, kita lebih diteguhkan untuk mengikuti Yesus secara konsekuen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami dua tokoh besar yang telah memimpin gerejamu sejak awal. Rasul Petrus dan Paulus. Engkau perkenankan menggembirakan hati kami untuk dua tokoh besar ini. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus. Paulus yang dengan gilang gemilang menjelaskan misteri iman itu. Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel. Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa luar Yahudi. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus
Mereka diberi penghormatan oleh semua umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kami semua, agar berkat inspirasi iman dan pelayanan pewartaan dari dua tokoh agung ini, kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang mau mewartakan Injil melalui kesaksian hidup kami, yang mau mengorbankan diri supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.